Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siswantoro dengan NIM 220910201122. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil temuan saya mengenai tugas UAS. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti UAS. Jadi kita akan membahas mengenai quasi government atau organisasi hybrid, di mana organisasi hybrid yaitu organisasi bisa bisa dikatakan melayani publik, juga mendapatkan keuntungan atau timbal balik. Quasi government atau organisasi hybrid ini bisa dari sektor publik dan juga bisa dari sektor privat, bisa dari sektor pemerintah ataupun juga dari pihak swasta, mungkin dari pihak negara juga ada, di mana melayani publik tapi juga dapat timbal baliknya. Begitu pastinya di pihak swasta lebih banyak lagi. Maka dari itu saya akan membahas mengenai salah satu organisasi. Saya akan membahas organisasi dari sektor privat atau swasta atau non pemerintah yang termasuk organisasi hybrid atau quasi government. Organisasi ini yaitu organisasi Islam atau Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan adalah sebuah organisasi Islam non pemerintah di Indonesia dan salah satu yang terbesar. Muhammadiyah lahir pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Pendiri Muhammadiyah adalah seorang kiai yang dikenal alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Meskipun para pemimpin dan anggota Muhammadiyah sering terlibat aktif dalam membentuk politik di Indonesia, akan tetapi Muhammadiyah bukanlah partai politik. Muhammadiyah lebih mengabdikan dirinya untuk kegiatan sosial dan pendidikan. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang sangat berkomitmen terhadap dakwah, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kegiatan amal lainnya, serta memiliki kehadiran dalam ranah politik. Sebagai sebuah gerakan tajdid, Muhammadiyah berperan sebagai agen reformasi dan mendorong perubahan positif dalam berbagai sektor, terutama dalam bidang pendidikan. Gerakan tajdid ini memiliki tujuan untuk merancang strategi dan menemukan solusi bagi tantangan sosial yang dihadapi pada masa kini. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam berpengaruh di Indonesia memiliki peran sentral, terutama dalam sektor pendidikan. Pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia. Muhammadiyah bekerja secara strategis dan sinergis dengan organisasi lain, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU, yang merupakan salah satu organisasi Islam di Indonesia yang terbesar di Indonesia. Demi kemajuan bangsa, dengan kolaborasi yang saling melengkapi daripada bersaing, Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki visi dan misi yang jelas mengarahkan usahanya menuju pencapaian tujuan bersama. Sebagai sebuah gerakan, Muhammadiyah aktif di berbagai aspek kehidupan masyarakat, sesuai dengan anggaran dasarnya yang mencakup kegiatan dakwah, pemulihan nilai moral, reformasi,
dan beragam inisiatif di berbagai bidang. Organisasi ini mewujudkan misi tersebut melalui beragam program dan nilai-nilai tersebut dalam praktek sehari-hari. Muhammadiyah mengembangkan sistem pendidikan yang menggabungkan pendekatan sekolah umum dengan madrasah atau pesantren, sehingga saya bisa menyatakan bahwa organisasi Islam Muhammadiyah yaitu organisasi Haibirda, di mana organisasi Muhammadiyah ini merupakan organisasi non pemerintah yang juga masuk ke ranah publik untuk melayani masyarakat. Karena apa? Sebenarnya dalam tugas mencerdaskan kehidupan bangsa atau sektor pendidikan itu merupakan kewajiban negara atau pemerintah, sebab telah jelas di Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat ditulis mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi pihak swasta yaitu Muhammadiyah masuk ke ranah itu dan ikut mengembangkan kehidupan masyarakat Indonesia supaya menjadi cerdas, sehingga bisa dikatakan Haibirda. Karena apa? Karena organisasi ini selain melayani publik juga mendapatkan timbal balik. Ya, seperti di faktor ekonominya, seperti ketika ingin masuk ke salah satu instansi sekolah atau perguruan tinggi di Muhammadiyah juga perlu adanya pembayaran, sehingga bisa dikatakan Haibirda karena melayani publik tapi juga mendapatkan timbal balik seperti itu. Sekarang masuk ke urusan publik yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa Muhammadiyah berperan di bidang pendidikan. Muhammadiyah mendirikan berbagai jenis lembaga pendidikan, termasuk sekolah umum yang memasukkan pendidikan agama, madrasah atau pesantren yang mengajarkan ilmu pengetahuan modern, dan perguruan tinggi. Pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, memulai upaya pembangunan sistem pendidikan Islam modern untuk mengatasi dualisme dalam sistem pendidikan di masa penjajahan kolonial Indonesia. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam menggunakan pendidikan sebagai alat penyampaian pesan dakwah dan memasukkan nilai-nilai Islam di dalam pendidikannya. Yang perlu kita ketahui, peran Muhammadiyah dalam memajukan pendidikan di Indonesia sangatlah berarti atau sangatlah berperan penting. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya amal usaha di pendidikan. Organisasi ini memiliki 164 perguruan tinggi, 1407 SMA, 1826 SMP, 2766 SD, 22.000 PAUD atau TK dan TK. Selain itu, Muhammadiyah memiliki 384 panti asuhan, 368 klinik kesehatan, dan 365 pondok pesantren. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa Muhammadiyah ini sangatlah penting. Dan kalau ditanya urusan publik apa yang dikerjakan oleh Muhammadiyah atau organisasi Muhammadiyah, yang jelas di sektor pendidikan dan pelayanan publik. Di sektor pendidikan, Muhammadiyah membangun dari tingkat bawah sampai tingkat atas, dan jumlahnya bisa dikatakan 1000 lebih. Sehingga inilah peran Muhammadiyah, yaitu membangun pendidikan di Indonesia dan membangun ikut serta dalam pelayanan publik seperti pendidikan tadi, kesehatan masyarakat juga, dan panti asuhan. Bisa kita lihat terdapat rumah sakit swasta,
rumah sakit bukan dari pemerintah, yaitu seperti Rumah Sakit Muhammadiyah salah satunya. Ini menjadi salah satu peran atau urusan publik yang dikerjakan oleh Muhammadiyah. Dan sekarang akan membahas yaitu apabila organisasi Muhammadiyah tidak terbentuk. Tapi sebelum itu saya mengklarifikasi ini dari tadi saya membahas mengenai pendidikan, sehingga ini tidak kerana agama, akan tetapi kerana pendidikannya. Sehingga kalau ditanya, jika tidak terbentuk Muhammadiyah, maka apa dampaknya bagi Indonesia khususnya? Maka dari penjelasan yang tadi saya sampaikan, bisa kita lihat bagaimana peran pentingnya Muhammadiyah dalam membangun pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat PAUD dan TK sampai tingkat perguruan tinggi. Itu jumlahnya cukup besar yang tersebar di Indonesia. Dan sebenarnya ketika ditanya peran siapa untuk menangani pendidikan, tentunya peran pemerintah. Akan tetapi dengan kondisi wilayah yang cukup luas dan penduduk Indonesia yang banyak, maka perlu sinergi dan perlu kolaborasi dengan pihak swasta. Maka pihak organisasi Muhammadiyah masuk ke dalamnya. Dan apabila ditanya jika tidak terbentuk Muhammadiyah, maka bagaimana? Kita bisa lihat alumni dari Muhammadiyah, dari lembaga pendidikan Muhammadiyah, banyak alumninya yang sukses, banyak yang menjadi tokoh penting di negara ini. Alumni tersebut banyak yang bersumbangsi di negara ini. Jadi bisa dikatakan Muhammadiyah ini berperan penting dalam pendidikan. Ketika Muhammadiyah tidak ada, maka mungkin pendidikan di Indonesia bisa menurun kualitasnya atau sedikit menurun, bisa dikatakan seperti itu. Karena organisasi Muhammadiyah ini suatu organisasi hibrida, melayani publik dan juga mendapatkan timbal balik. Tapi dia tidak semata-mata untuk profit, untuk keuntungan. Karena apa? Bisa kita lihat SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi di Indonesia, khususnya ini Muhammadiyah, dari segi sarana dan prasarana, infrastrukturnya, dan juga tenaga pendidiknya, bisa kita lihat bahwa Muhammadiyah ini bukan semata-mata untuk profit, akan tetapi juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk melayani publik. Sehingga jika ini tidak terbentuk, maka mungkin Indonesia di sektor pendidikannya agak menurun. Karena saat ini Muhammadiyah bisa dibilang sukses atau sangat berperan di sektor pendidikan di Indonesia, dengan banyaknya ikut sertanya membangun instansi pendidikan di Indonesia. Contoh kecilnya yaitu perguruan tinggi di Indonesia, yaitu perguruan tinggi Muhammadiyah dan perguruan tinggi negeri yang nyata itu milik pemerintah. Tidak kalah jauh kualitasnya, dari infrastrukturnya, dari segi pendidiknya, itu tidak kalah jauh. Sehingga jika tidak ada, ini jelas pendidikan di Indonesia akan menurun. Maka dari itu jika ini bisa dikatakan Muhammadiyah bisa berpengaruh besar dalam pendidikan Indonesia sampai sekarang ini. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya menyampaikan terima kasih atas perhatiannya, dan saya ingin mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata tutur atau informasi yang kurang benar. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.